Sudah hampir garis finish. Sedikit lagi. Ayo Bolt, kita pasti bisa. Ya, kita berhasil lagi. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, pemenangnya adalah aku, Matilda, bersama kudaku, Bolt yang heroik. Ini merupakan kemenangan ketiga kami secara beruntun. Wuhuu! Mungkin ini hanya perlombaan kecil di kampung dengan hadiah sederhana, tapi masih akan sangat membantu peternakan kakek dan nenekku. Sekarang waktunya kuda ini beristirahat. Anak baik Bolt, kau tadi luar biasa sekali di luar sana. Kuda jantan setinggi 16 tangan yang sehat, bulu mengkilap, dan temperamen yang sopan. Astaga, para pedagang kuda bahkan mengikutiku pulang sekarang. Ku ambil segenggam jerami, memutar-mutarnya, dan melemparkannya ke arahnya. Pergilah, aku tak mau uang busukmu. Bolt tidak dijual. Tepat di saat itu, kakekku muncul. Matilda, itu bukan cara untuk bicara pada tamu kehormatan kita. Aku minta maaf atas perilaku cucuku. Dia itu kadang suka meledak-ledak, biasa anak remaja. Oh iya, sudah waktunya makan malam. Silakan bergabung dengan kami menikmati hidangan rumahan. Lewat sini. Hah? Tamu kehormatan? Siapa dia? Oh, ya Tuhan. Ternyata pria itu tak lain adalah Tuan Allen, pimpinan Allsteller Incorp, sponsor tahunan peternakan keluargaku. Mukaku jadi merah padam lalu meminta maaf sebesar-besarnya karena telah bersikap kasar kepadanya. Tak masalah nak, aku suka semangatmu. Kukira ide yang bagus memeriksa peternakan yang kusponsori. Dan kebetulan aku menonton turnamen balapan itu. Oh astaga, kau ternyata bisa balapan ya nak? Tak banyak yang bisa mengatasi lintasan basah dengan kecepatan seperti itu. Kami merasa keberatan karena dia bolos sekolah dan berkompetisi dalam balapan berbahaya seperti itu. Tapi Mel tidak bersikeras kalau dia adalah bagian dari keluarga ini, jadi itu adalah tanggung jawabnya untuk membantu kami. Satu-satunya keluarganya yang ada. Pak Allen menatapku dengan tatapan penuh perhatian lalu berkata, bagaimana kalau begini, sponsor tahunan untuk peternakan kakek nenekmu tetap sama. Dan lebih dari itu, kamu bisa pindah denganku dan mendapat pendidikan yang layak. Apa aku mendengarnya dengan benar? Aku terkesiap. Tapi siapa yang akan merawat kakek nenekku? Sayang, kami masih sehat. Kami bisa jalankan tempat ini dengan baik-baik saja. Itu benar, Matty. Ambillah kesempatanmu. Peluang seperti ini tak datang 2 kali. Tapi bagaimana dengan Bolt? Aku tak bisa pergi tanpanya. Bawa dia juga. Aku punya peternakan kuda kecil di mana dia bisa tinggal. Kau bisa membantu di kandang kuda dan kita bisa sebut itu untuk pembayaran uang sekolahmu, oke? Nah, kurasa semua beres kalau begitu. Yeay! 1 minggu kemudian, Tuan Allen mengirim supirnya untuk menjemputku. Dan babak baru kehidupanku dimulai dari sana. Tunggu. Oh ya Tuhan. Tak mungkin begini. Tuhan Allen bilang itu peternakan kuda yang kecil. Tapi tempat ini besar sekali. Segera saat aku keluar dari mobil, ada gadis seusiaku bergegas mendekat dan memelukku. Matilda, kau akhirnya di sini. Aku adalah saudari barumu, Judy. Aku balas menyapanya dengan senyum terlebar. Dia kelihatannya baik sekali. Dia menuntunku ke teras depan di mana Tuan Allen dan seorang wanita sedang menungguku. Ini pasti ibu baruku, tapi kenapa ia memberiku tatapan yang aneh? Sebelum aku bahkan bisa memperkenalkan diriku, dia berbalik dan jalan masuk ke rumah. Mungkin dia tak merasa begitu sehat. Malam itu, aku makan malam yang mewah. Kami ngobrol banyak dan keluarga Allen sepertinya terpesona dengan kehidupan masa kecilku di perkebunan. Terutama Judy dengan 10.000 pertanyaannya. Sis, jadi apa itu benar kalau kau belum pernah bertemu dengan orang tuamu? Ya, ayahku meninggal dalam kecelakaan sebelum aku dilahirkan. Kemudian ibuku juga meninggalkanku ketika aku masih bayi. Saat mendengar itu, Judy dengan lembut menenangkanku, sementara Tuan Allen tersenyum dan berkata, sekarang selain kakek nenekmu, kau juga punya kami, keluarga keduamu. Kau punya adik, ayah baru di sini, dan juga ibumu yang peduli. Betul kan sayang? Bu Allen tersentak dan menjatuhkan garpunya. Aku langsung mendekat untuk bertanya, Bu, apa ibu baik-baik saja? Tapi yang membuatku terkejut, dia membentakku. Jangan panggil aku begitu. Dengan perasaan bingung, aku menatap ke arah piringku. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Selama beberapa hari berikutnya, aku berusaha keras untuk mendekati ibu, tapi aku selalu mendapatkan balasan sikap dingin. Suatu kali, melihat Nyonya Allen istirahat di luar, kubawakan dia es kopi. Tapi segera saat dia melihatku datang, diletakkannya topi di atas wajahnya, pura-pura tidur. Di kesempatan lain, aku memuji pakaiannya, tapi dia hanya menegurku, lalu jalan pergi. Aku sangat ingin dia menyukaiku, tapi kurasa itu percuma. Jelas dia membenciku. Tapi paling tidak aku masih punya Judy dan ayah di sisiku. Judy berusaha meyakinkanku kalau ibu orang yang baik, dan dia hanya butuh lebih banyak waktu untuk bisa mengenalku lebih baik. Sedangkan ayah, tak hanya ia mengirimku ke sekolah terbaik, tapi ia juga menyemangatiku untuk mengikuti minatku. Sepanjang sore ketika aku menyaksikan pacuan kuda dan bertaruh kuda pemenang dengan ayahku sangatlah menyenangkan.
Dan saat kulihat kuda-kuda itu berpacu lewat, sebuah ide muncul dalam pikiranku. Bagaimana kalau Bolt dan aku ada di salah satu trek itu, memenangkan lomba dan membawa kembali hadiah yang sangat besar untuk kakek nenekku? Aku tak bisa berhenti memikirkan ini. Jadi suatu kali, dalam perjalanan pulang dari lomba, aku bertanya ke ayah apa boleh aku bertanding. Dan ia bahkan tak ragu menjawab. Kenapa tidak? Kau memang berbakat. Bagaimana kalau kita coba? Oh Tuhan, ini sangat menarik. Ayah angkatku ini yang terbaik dan aku tak sabar untuk memberi yang terbaik dan membuatnya bangga. Setelahnya, ia langsung mencarikanku pelatih pribadi dan tim pelatih serta pengurus yang berdedikasi untuk Bolt. Aku tak pernah merasa begitu bahagia dan Bolt tak pernah terlihat begitu baik. Semuanya begitu hebat kecuali Nyonya Allen yang masih terlihat punya masalah denganku. Tiap kali aku bersiap latihan, dia selalu merengut dan bergumam sesuatu di sela napasnya. Mungkin dia terganggu dengan kenyataan bahwa anak adopsi sepertiku menerima lebih banyak dari yang pantas kuterima atau semacamnya, tapi bagaimanapun juga entah ia suka atau tidak, dengan bakatku, dengan cepat aku segera bangkit jadi pemain baru yang cemerlang. Suatu pagi setelah latihan, Judy menghampiriku dan berkata, Matilda, bisakah kau mengajariku cara menunggang kuda? Ini mungkin sedikit menakutkan untuk pertama kali. Apa kau yakin mau mencobanya? Iya. Kumohon, kalau aku tahu cara menunggangnya, aku bisa habiskan lebih banyak waktu dengan ayah, sama sepertimu. Kulihat wajahnya yang seperti malaikat dan penuh harap. Bagaimana mungkin aku berkata tidak? Jadi aku membantunya naik ke Bolt dan mengajarinya bagaimana cara memegang tali kekang dan melakukan beberapa perintah. Awalnya semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba Nyonya Allen keluar entah dari mana dan berteriak. Apa yang kau lakukan, Judy? Turunlah sekarang juga. Terkejut, Judy salah memperkirakan gerakannya dan terjatuh dari Bolt. Saat kami berdua bergegas mendekat untuk memeriksanya, Nyonya Allen menarikku ke samping yang membuatku jatuh terduduk. Apa kau tahu betapa pentingnya kaki bagi seorang penari balet? Apa kau berniat merusak masa depannya? Sebelum aku bisa menjawab, dia membentak. Dasar anak tak becus, menyingkir dari pandanganku. Hanya beberapa goresan dan memar. Kenapa dia begitu serius akan hal itu? Dan tak becus? Baiklah, akan kutunjukkan padanya apa yang anak tak becus bisa lakukan. Sejak saat itu, aku terus melakukan perlombaan, memenangkan beberapa hadiah kecil dan menengah. Kukirim hampir semua hadiah kemenanganku untuk membantu kakek nenekku dan sisanya untuk membelikan untuk diriku sendiri dan Judy sesuatu yang menyenangkan. Suatu hari setelah makan malam, ayah memanggilku untuk ke kantornya dan memberitahu kalau dua pertandingan terbesar di tahun ini, Grand Shields dan Royal Silverport akan datang dalam 2 minggu. Dan ayah sudah mendaftarkan aku dan Bolt untuk itu. Tapi dua perlombaan itu hanya selisih 1 minggu, yang mana akan terlalu berat untuk Bolt, karena perlombaan terakhir sepertinya membuatnya kelelahan. Kukatakan ini ke ayah, tapi ia bersikukuh kalau Bolt akan bisa mengatasinya. Aku tak ingin mengecewakan ayah, tapi aku juga tak mau menyakiti Bolt. Aku perlu waktu untuk memikirkan ini. Saat aku keluar dari ruangan, aku melompat kaget. Di sana, di depanku adalah Nyonya Allen yang berwajah dingin. Ia meraih lenganku dan menarikku masuk ke ruangan lain. Kau tak bisa berkompetisi pada lomba-lomba ini. Ini berbeda dari event amatirmu biasanya. Kau tak cukup baik dan kau hanya akan mempermalukan keluarga kita. Apa kau menguping percakapanku dengan ayah? Dengar, Anda ini bukan ibuku, jadi Anda tak bisa menyuruhku berbuat apa. Pastinya aku akan ikut lomba. Kemudian aku bergegas keluar dari sana. Pagi sekali saat lomba yang pertama, aku hendak ke kandang untuk memeriksa Bolt. Saat aku menangkap basah, satu dari 2 pembantu Nyonya Allen sedang menyelinap keluar dari sana. Apa yang mereka lakukan di sini? Aku pergi memeriksanya dan... Ini bukan Bolt. Apa yang sudah Nyonya Allen lakukan ke kudaku? Tepat di saat itu, Tuan Allen masuk dengan seorang dokter hewan. Kukatakan padanya apa yang baru saja kulihat dan dia bergumam. Wanita itu berani menentangku, Aku akan pastikan dia menerima balasannya kali ini. Kemudian ayah menoleh padaku dan berkata, serahkan padaku, akan kucari Bolt. Pergilah istirahat dan siapkan dirimu untuk perlombaan itu. Aku tak pernah melihatnya setegas ini sebelumnya, jadi aku hanya mengangguk cemas. Terlepas semua drama itu, aku tetap berhasil membawa pulang gelar Grand Shields Championship. Luar biasa kan? Bagaimanapun, aku tak bisa benar-benar menikmati kemenangan karena satu hal masih membekas di benakku. Nyonya Allen telah menghilang selama 4 hari terakhir. Apa mungkin ayah telah melakukan sesuatu padanya? Hei Judy, apa Nyonya Allen memberitahu ia akan pergi ke suatu tempat? Ayah bilang padaku kalau ibu sangat stres akhir-akhir ini. Jadi ia mengaturkan agar ibu pergi ke villa Tante Anna beristirahat. Oh, sepertinya apa yang ayah katakan waktu itu hanya ekspresi kemarahan. Paling tidak kekhawatiranku berkurang 1. Kalian tahu, kekhawatiran utamaku saat ini adalah Bolt, karena kesehatannya jelas memburuk sejak perlombaan sebelumnya.
Dokter hewan bilang dia baik-baik saja, tapi dari nafas berat Bolt aku tahu ada yang tak beres. Seminggu berlalu, dan hari turnamen kedua akhirnya tiba. Sementara dokter hewan memeriksa Bolt sebelum perlombaan, ayah tiba-tiba menarikku ke samping. Kita harus menang di pertandingan ini. Aku berharap banyak padamu. Entah aku punya perasaan buruk soal ini, tapi aku masih mengangguk dan meyakinkannya kalau aku akan melakukan yang terbaik. Perlombaan itu segera dimulai, semuanya terkendali. Aku sudah siap untuk itu. Tapi, tunggu. Kenapa Judy terlihat sangat kebingungan? Mary, ibu tak sedang liburan. Dia di gudang. Ayah menguncinya di sana karena dia tahu apa yang ayah sedang lakukan. Ia memberi doping ke Bolt. Apa yang dibicarakannya? Apa mungkin dokter hewan yang datang sebelumnya? Apa dia sedang memberi obat doping tadi? Tapi, tak mungkin. Jika ada yang ingin menyakitiku dan Bolt, itu Nyonya Allen, bukan ayah. Dengar, ibu hanya menukar Bolt waktu itu untuk melindungimu. Sebelum aku bisa memahami apa yang terjadi, kulihat seorang laki-laki membungkam mulut Judy dan menariknya pergi. Kemudian ada suara yang berbisik di telingaku. Hanya kurang satu pertandingan lagi. Tetaplah tutup mulut dan lakukan yang terbaik. Jika kau kalah, aku bisa membuat semuanya sangat tak nyaman untukmu dan untuk kakek nenekmu. Mengerti? Sekarang naik ke kuda itu. Rasa dingin menjalar di tulang belakangku. Aku merasa seperti akan muntah. Bagaimana bisa pria yang peduli dan baik yang kusebut ayah ini ternyata adalah sebuah kebohongan? Sinyal pertandingan berbunyi. Apa yang harus kulakukan? Aku tak bisa biarkan pria jahat itu mendapatkan apa yang dia mau. Jadi, kututup mataku dan aku tetap diam. Apa yang sedang kau mainkan? Lari! Lari sekarang! Tuan Allen menggila dan bergegas mendatangiku. Tapi tepat di saat itu, panitia muncul dan memintaku untuk membawa Bolt untuk pemeriksaan kesehatan. Mereka menuntun Bolt pergi dan membawaku dan Tuan Allen ke kantornya, di mana aku sangat terkejut melihat wajah panik Nyonya Allen memeluk Judy. Ternyata Judy sudah membebaskan ibunya dari ruangan yang telah dikunci Tuan Allen. Kemudian ia langsung mendatangiku dan menyerahkan padaku dokumen-dokumen yang memberatkan kepada panitia tentang tindakan korupsi suaminya. Tuan Allen melotot padaku dan berteriak, "Aku harus membesarkanmu tanpa keuntungan apapun hanya karena dia. Sekarang giliranmu untuk membayarnya." Kemudian ia langsung menerjangku. Tapi Nyonya Allen dengan cepat melindungiku dan mendorongnya menjauh. Dan salah satu dari panitia menahannya. "Jangan berani kau menyakiti putriku." "Hah? Putriku?" Nyonya Allen memandangku dengan matanya yang basah. "Sayang, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." Aku memainkan cangkir kopi yang ada di tanganku dan menatap ke bawah, sementara Nyonya Allen memberitahuku sisi dari ceritanya. Ternyata, ia memang ibu kandungku. Apa kalian bisa percaya itu? Setelah ayah meninggal dalam keadaannya yang rapuh, ibu jatuh hati pada pesona Tuan Allen yang dipaksakan dan kata-kata palsunya. Tapi segera ia menunjukkan wajah aslinya dan dengan tega memisahkanku dan ibuku setelah mereka menikah. Itulah kenapa ia hanya bisa diam-diam mengirim uang ke perkebunan di peternakan di bawah nama Tuan Allen. Ibu juga mengenaliku sejak awal, tapi ia tak mengatakan apapun karena dia tahu kalau Tuan Allen mengadopsiku hanya untuk mendapatkan Bolt, kuda yang bisa membuatnya memenangkan beberapa taruhan tak jelas. Jika aku tahu kebenarannya dan memberontak terhadapnya, dia akan mencelakaiku. Aku sangat menyesal selama bertahun-tahun, terutama beberapa bulan terakhir yang begitu berat untukku. Harus memperlakukan putriku dengan sangat buruk, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk menjauhkanmu darinya, dari rumah busuk ini. Aku tak ingin kau berada dalam bahaya, seperti bagaimana ayah kandungmu dulu saat bekerja untuknya. Tolong maafkan aku, Matilda. Air mata terus mengalir di pipiku. Ternyata aku selalu punya ibu yang menjagaku. Ibu menarikku untuk memelukku erat. Ibu! Aku mendekap erat ibuku. Aku sangat menyayangi dan merindukanmu. Tolong maafkan aku. Aku mendongak menatapnya dan tersenyum. Ya, tentu saja. Aku sangat senang memiliki ibu kembali dalam hidupku. Ibu dan... Kenapa pagar ini harus tinggi sekali? Oh tidak, itu tak terdengar baik. Ini waktunya keluar dari sini. Tapi, sepertinya aku tersangkut. Tiba-tiba penjaga keamanan menyilaukanku dengan senter dan menyuruhku untuk tak bergerak. Aku toh tak bisa. Mereka menarikku turun. Kemudian hal berikutnya yang kutahu, aku didorong ke kursi dan diinterogasi oleh penjaga keamanan. Tapi yang mereka dapat dariku hanya diam. Beberapa menit kemudian, Tuan dan Nyonya Langston muncul. Ya, mereka pasangan kaya yang punya mansion ini. Mereka orang yang kucari. Kurasa aku berhutang penjelasan ke mereka. Aku minta maaf atas gangguan ini, tapi tak seperti yang Anda kira. Kulihat iklan lowongan untuk pelayan, dan aku ingin melamar.
Tapi para penjaga bilang aku terlalu muda dan menolak membiarkanku masuk. Masalahnya, ayahku punya kelainan jantung, dan jika ia tak segera menerima perawatan, maka peluangnya ia tak akan selamat. Aku benar-benar tak punya pilihan, jadi kumohon apa bisa kudapatkan pekerjaannya dan juga gaji 6 bulan dibayar di muka? Tepat di saat itu, seorang gadis seumuranku terjatuh di ruangan itu, mengintip ke pasangan Langston, kemudian mulai tertawa. Carla, ini tak bisa diterima. Apa kau tak malu dengan hasil ujian masuk ke Franchise Academy yang buruk? Kau harusnya belajar giat untuk menebus itu, bukan berpesta di jam seperti ini. Si Carla ini hanya memutar mata, lalu dengan goyah jalan keluar. Kuperhatikan Tuan Langston menenangkan istrinya yang sepertinya sangat tertekan dengan perilaku gadis yang tak pengertian itu. Jadi, kalau begitu ini pasti putri mereka. Mereka pastinya menganggap pendidikannya penting. Dan dia daftar ke sekolahku. Itu memberiku ide. Kalian tahu, jika kalian ingin meningkatkan performa akademik Carla, aku bisa membantu kalian. Mereka berdua memberiku pandangan skeptis, jadi kutunjukkan ke mereka catatan akademikku. Dan memberitahu mereka aku ini valediktorian dan sukses dapat beasiswa di Franchise Academy. Mendengar pencapaianku, semua kekhawatiran mereka segera sirna. Dan begitulah, mereka mendapat ide yang beresiko. Mereka akan bayar biaya rumah sakit ayahku hingga ia benar-benar pulih jika kugunakan identitas Carla dan terbang ke Korea Selatan untuk belajar di SMA internasional di sana. Sementara Carla akan ambil posisiku dan daftar di Franchise Academy seperti yang mereka harapkan. Kesepakatan ini kedengarannya seperti jawaban dari doa-doaku, tapi aku tahu ini akan sulit. Pura-pura jadi orang lain di negara yang sungguh berbeda, itu di luar pemahamanku. Jadi aku setuju melakukannya, tapi hanya dengan 2 syarat tambahan. Pertama, harus ada wali yang akan mengurus semua berkasku dan yang lainnya. Kedua, setelah aku menyelesaikan kesepakatan dan kembali, pasangan Langston harus membantuku masuk ke sekolah impianku. Dan itu adalah Universitas GBA, tentu saja. Mereka memikirkannya, kemudian menjabat tanganku tanda setuju. Tampaknya kami sudah sepakat. Tapi hal berikutnya yang kutahu, aku ada di lingkungan elit di Seoul, Korea. Wah, sungguh mewah. Jadi begini rasanya lahir di keluarga kaya raya. Pak Preston mengantarku ke sekolah dan berulang kali memberitahuku untuk tak menarik perhatian. Bla bla bla. Oh, iya. Pak Preston adalah pengacara pasangan Langston dan menurut kontrak, dia juga waliku. Dia tampaknya sangat serius, tapi kurasa dia cukup baik. Wah, sekolah ini tampak sangat modern. Arsitekturnya sendiri adalah sebuah karya seni. Aku berkeliling mengitari koridor yang tak berujung berusaha menemukan kelasku. Semuanya sepertinya terlihat cukup ramah, dan ketua kelas, Min Jun, bahkan memberiku tur keliling. Semua lukisan, foto, dan model yang luar biasa dari para murid dipamerkan di seluruh gedung. Ruang kelas tak terhitung dari aneka subjek berbeda, dari mulai sains hingga seni, membuatku terkesiap kagum. Aku sedang mengagumi sebuah karya seni saat tiba-tiba Min Jun berseru. Maaf, aku harus pergi. Bully mencariku. Hanya beberapa menit saja, jadi tunggu aku di sini, oke? Kemudian dia bergegas pergi. Jadi aku berlama-lama di sekitar aula. Itulah saat kulihat sekelompok cewek-cewek di sekitar. Kusadari salah satunya dari kelasku yang lama. Aku yakin namanya Isabella. Aku hendak jalan mendekat untuk menyapa mereka. Ketika kusadari mereka sedang memojokkan cewek ini dan memainkan ikat kepalanya. Di mana kau dapat benda mengerikan itu? Kurasa itu dari toko loak atau semacamnya. Kudengar itu tempat orang miskin belanja. Seluruh adegan ini membuatku jijik. Mereka mengucilkan seseorang hanya karena dia tak berasal dari keluarga kaya raya seperti mereka. Aku tahu benar perasaan gadis malang itu. Aku harus membantunya. Tapi aku tak ingin mendapat dukungan dari siapapun dan menarik perhatian ke diriku. Apa yang bisa kulakukan? Aku tahu. Hei, gurunya sudah datang. Akan kuulur waktu untuk kalian. Lari! Rencanaku berhasil. Karena Isabella dan teman-temannya mengangguk padaku kemudian segera pergi. Kemudian aku mendatangi cewek itu dan bertanya apa dia baik-baik saja. Menjauh dariku. Dia mengusirku lalu kemudian berlari pergi. Hah? Aku hanya berusaha menolong. Saat aku berbalik, kulihat Min Jun melihatku.
Sedikit terkesan kurasa. Dia memberitahuku kalau murid di sini dibagi menjadi 2 golongan, 90% kaya dan sisanya yang 10% adalah anak miskin yang masuk dengan beasiswa. Kebanyakan murid cukup ramah satu sama lain. Ya, kecuali mereka yang baru kusaksikan. Isabella adalah bagian dari anak orang kaya yang mengira bahwa latar belakang mereka membuat mereka lebih unggul dari yang lainnya. Dia sering jahat ke kelompok 10% itu, karena dia percaya mereka tak pantas berada di sini. Dan seperti yang kau bisa tebak, cewek itu kesal. Namanya Suzy. Dia dalam kelompok 10% dan dia cewek terpintar di angkatan kami. Omong kosong. Sekolah ya sekolah. Kita di sini untuk belajar dan seharusnya semua diperlakukan sama. Terlalu benar cewek baru. Aku tahu ada yang berbeda tentangmu. Hari berikutnya saat kelas berakhir, Isabella menepuk bahuku dan berterima kasih karena peringatan tadi. Lalu dia mengajakku bergabung ke kelompoknya untuk makan siang. Aku hendak menolaknya dengan sopan saat Minjun muncul dan memintaku untuk bergabung dengannya. Phew, terima kasih berkat Minjun, aku punya alasan untuk segera kabur dari lokasi. Namun, aku memang menoleh ke belakang dan melihat Isabella itu memberi tatapan tersinggung. Setelah itu, Minjun dan aku mulai lebih sering nongkrong bareng. Kami segera jadi teman baik, dan kami berdua putuskan bahwa dinamika di sekitar sini perlu diubah. Jadi, kami berencana membantu kelompok 10%. Di suatu makan siang, Isabella dan kelompoknya dengan sengaja menabrak seorang cowok, menyebabkannya menumpahkan makanan ke dirinya sendiri, sementara mereka tertawa dan menunjukinya. Aku segera ke sana, mengambil makanan dan menghantamkannya ke wajah Mingjun. Mingjun langsung paham maksudku. Dia kemudian mengambil segenggam mie dan mengoleskannya ke Isabella. Isyarat kantin pecah jadi perang makanan besar dan berantakan. Di lain waktu, sekolah sedang mempersiapkan festival budaya. Satu cowok dari kelompok 10% punya ide keren untuk membuka stand makanan menyajikan makanan tradisional dari berbagai negara berbeda. Semua orang setuju. Tentu saja, ya, kalian menebaknya, Isabella dan sahabatnya yang sombong. Rakyat jelata, terlalu terbiasa kerja jadi pelayan untuk layani orang lain, Aku mengedip ke Mingjun. Kemudian kami tetap tinggal dan diam-diam menulis nama Isabella dan teman-temannya di daftar peserta lalu mengumpulkannya ke guru. Sekarang, mereka tak punya pilihan lain kecuali menyajikan makanan di festival yang begitu ramai. Bagian paling lucu adalah mereka akhirnya kena batunya saat kelompok 10% itu justru memerintah dan mengeluh. Ratatouille ini terlalu hambar. Tambahkan garam lebih banyak. Dan, milk tea ini terlalu manis. Buat yang baru dengan lebih sedikit gula. Harus kuakui, kunikmati menyaksikan anak-anak jahat ini menggeliat. Tapi kurasa kesenanganku ini bukannya tak diperhatikan. Karena setelahnya, Isabella mendatangiku. Anak jelata itu tak selevel denganmu dan aku. Kusarankan kau lebih memperhatikan dengan siapa kau memilih bergaul. Atau kau bisa berakhir diperlakukan seperti mereka. Terserah. Aku hanya memutar mataku, berjalan pergi darinya, lalu lanjut bergaul dengan teman-temanku kelompok 10%. Isabella dan pengikutnya memberiku tatapan tak senang, tapi karena nama dan kekayaan pasangan Langston, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Seperti itulah masa SMA-ku berjalan. Aku punya beberapa teman hebat dan coba tebak. Ya, aku sekarang pacaran dengan Mingjun. Aku suka sekali berada di Korea Selatan ini, dan aku bahkan mulai suka dengan Preston, yang meskipun pemarah, sekarang kuanggap seperti keluarga bagiku. Maksudku, jangan salah. Aku sangat merindukan keluargaku di rumah, tapi sekarang ayah makin pulih, dan kami rutin FaceTime. Meskipun hidupku sekarang menakjubkan, jauh di lubuk hatiku aku selalu merasa seperti hidup dalam mimpi. Tak ada satupun dari hal ini benar-benar milikku, dan semua akan berakhir segera setelah kutinggalkan tempat ini. Dan akhirnya, pekan terakhirku di sini pun tiba. Saat aku sedang belajar untuk ujian akhirku, ujian SAT, kuterima pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu rahasiamu. Tinggalkan ujian, atau akan kuungkap dirimu. Apa? Siapa kira-kira itu? Kutelpon nomor itu dan suara yang terdistorsi mengangkat teleponnya. Aku memohon padanya untuk memberitahuku kenapa dia melakukan ini. Tapi dia hanya menjawab, "Kau tak perlu tahu, lakukan saja seperti kataku." Kemudian dia menutup telepon. Untung bagiku, Preston tak hanya pengacara yang hebat, tapi juga jenius soal teknologi. Berkat dia, kami melacak lokasi telepon. Aku bertaruh kalian sama penasarannya denganku untuk mengetahui siapa itu. Dan sekarang adalah momen kebenarannya. Hah? Tak mungkin.
Berdiri di sana tampak terkejut adalah Suzy. Kenapa dia lakukan ini padaku? Ini tak masuk akal. Maksudku, aku tahu kami tak berteman, tapi aku tak memusuhinya. Kenapa dia begitu membenciku sampai berniat merusak hidupku seperti ini? Kumohon, biar ku jelaskan. Sejak kau tiba di sini, aku kehilangan posisi teratas di sekolah, yang artinya aku juga kehilangan beasiswa penuh untuk kuliah. Keluargaku tak akan pernah mampu membiayainya sendiri. Jadi kuputuskan untuk menyelidikimu. Dan itulah saat kutemukan kalau kau bukan Carla Langston yang asli. Dan kau dibayar oleh orang tuanya untuk mencapai semua catatan akademik ini untuknya. Aku paham kenapa kau kesal, tapi kau tak perlu memerasku. Kau tak terlihat seperti seseorang yang akan lakukan hal seperti itu. Jadi agak mengecewakan yang sudah kau perbuat. Aku tak begitu. Aku di jalan buntu, Irene. Kau harus pahami. Ini merupakan seluruh masa depanku yang akan hilang. Dan untuk apa? Supaya cewek kaya manja bisa masuk ke kampus tanpa berusaha sama sekali? Sepertinya aku harus banyak berpikir. Pada akhirnya, aku sadar bahwa yang kurasakan terhadap Suzy adalah rasa kasihan. Ini semua salahku, dan tak adil bagi orang sekompeten Suzy, seluruh masa depannya harus hancur karenaku. Jadi, aku harus lebih dewasa di sini. Kuputuskan meminta pasangan Langston agar memberi Suzy tempat di Universitas GBA. Yang sebelumnya dipesan untuk sebagai bagian dari kesepakatan. Maksudku, jangan khawatir. Dengan otak cerdas ini aku bisa dengan mudah masuk ke sana sendiri, ya kan? Dan kemudian segera setelah aku selesai ujian, diam-diam ku tinggalkan Korea Selatan, tanpa mengucap selamat tinggal pada semua orang, termasuk Mingjun. Suzy dan aku naik penerbangan yang sama kembali ke US. Dia terus mengucap terima kasih di sepanjang perjalanan ke sana. Dan, ya bisa kita bilang, di saat pesawat mendarat, kami jadi teman baik. Tapi semua tak berjalan semulus yang kumaksudkan. Ternyata Carla bahkan lebih lalai dari yang kukira sebelumnya. Yang dia bisa lakukan hanyalah dapatkan diploma SMA dengan nilai-nilai buruk yang membuat syok. Sekarang ini adalah nilai-nilaiku yang jelek. Impianku untuk masuk universitas bergengsi pupus sudah. Sebaliknya, aku harus puas dengan perguruan tinggi komunitas. Beberapa tahun berlalu. Dan tak ada sehari pun aku tak memikirkan tentang Korea Selatan atau Mingjun. Aku tak bisa bicara dengannya lagi. Aku sudah janji ke pasangan Langston akan putuskan semua kaitanku di sana. Maksudku, Suzy adalah pengecualian. Suatu hari saat keluar dengan Suzy, dia tunjukkan padaku sesuatu yang menarik di Facebook. Kemudian kami kebetulan menggulir postingan Mingjun yang bunyinya, "Akhirnya kutemukan kau, cinta dalam hidupku." Hatiku hancur. Wah. Sepertinya dia sudah temukan orang lain, sementara hatiku masih merindukannya. Tapi hidup harus berlanjut, dan seminggu setelahnya, aku sedang menunggu Suzy di luar kampusnya. Menghayalkan ini bisa saja jadi kehidupanku. Kulihat seraut wajah tak asing menuju ke arahku. Itu Mingjun. Tapi tunggu, dia sama cewek Carla? Tunggu dulu, postingan Facebooknya itu tentang dia? Cinta dalam hidupnya itu Carla? Aku tak bisa hadapi ini sekarang. Jadi ku tahan air mata sambil menarik nafas dalam-dalam lalu berbalik pergi. Tapi tiba-tiba kurasa ada tangan yang menarikku kembali. Itu Mingjun. Ini sungguh dirimu. Akhirnya kutemukan kau. Aku terus mencari sejak kelulusan, lalu informasiku mengarahkanku ke sini dan kepada aku. Carla muncul di sebelahnya dan tersenyum lebar padaku. Hei, siapa aku yang bisa hentikan cinta sejati? Jadi kukatakan padanya nama aslimu dan membantunya mencarimu. Maksudku, kau kan pintar, jadi aku tahu kau akan masuk ke kampus ini juga. Tidak, kau sudah kacaukan nilaiku, ingat? Ya sudah, itu sudah tak penting lagi. Aku berbalik dan melihat ke arah Mingjun. Aku minta maaf Mingjun, aku ingin beritahu padamu semuanya, tapi aku tak bisa. Dengan menggenggam tanganku di tangannya dan memberiku senyum menawan ini, aku sudah menemukanmu dan percayalah padaku. Sekarang, itu yang paling penting. Aku sedang mengambil sebuah buku dari lokerku saat ada cowok yang berteriak mengagetkanku. Hei semua, hasilnya ada di sebelah sini. Oh, itu hanya hasil dari The Mind Bus, lomba pengetahuan umum tahunan di SMA kami. Hei semuanya, kenapa buru-buru? Bukankah kita semua sudah tahu hasilnya seperti apa? Lihat, tak ada yang berubah. Itu namaku di sana, di peringkat pertama dari SMA Willowmere, seperti biasa. Dan tentu saja diikuti dengan pujian yang tak ada habisnya dari semua orang. Bagus sekali, Millie. Kau adalah pahlawan sekolah kami.
Oh ya Tuhan, kau ini luar biasa. Aku sangat iri padamu. Yap, hai, aku Millie. Cewek yang selalu unggul di tiap lomba sekolah. Dan karena itu dipuja oleh para siswa lainnya. Semua guru dan kepala sekolah. Kemudian di hari itu, segera saat aku melangkah keluar dari kelas seni, Alice, sahabatku yang bersemangat lompat keluar entah dari mana dan menjerit. Aku baru saja temukan tempat yang sangat keren ini. Kita harus pergi ke sana sekarang juga. Tak mungkin, aku ada babak final lomba Blast from the Past besok. Maksudku, sejarah adalah keahlianku. Jadi aku yakin menang, tapi aku masih mau menjejalkan beberapa materi di menit-menit terakhir. Ayo, kami semua tahu, kamu toh akan memenangkannya. Kau sendiri bahkan bilang begitu. Ayo kita nongkrong sebentar, please. Ya sudah, tapi hanya karena aku ini teman yang sangat baik. Baiklah. Aku harus akui, tempat ini sebenarnya cukup keren. Kafe unik yang tersembunyi di ujung sudut jalan. Tapi tunggu dulu, ada apa dengan stiker di jendela itu? Bukankah itu simbol SMA Livermore? Tak mungkin kami jejakkan kaki di tempat tabu itu. Ku coba menarik lengan Alice dan memberi tanda agar kami pergi meninggalkan tempat. Tapi dia teguh pada pendiriannya dan menjawab. Ayo Millie, kita harus coba croissant mereka. Semua food blogger membicarakannya. Tapi ini teritori Livermore. Lihat. Lantas, tak akan ada yang mengenali kita. Sebelum aku bisa memahami apa yang terjadi, dia menyeretku masuk ke dalam. Oh ya sudah, sepertinya kami sudah terlalu jauh untuk kembali. Jadi lebih baik ku coba apa yang ditawarkan tempat ini. Kenapa pesanan kami lama sekali? Dan ada apa dengan Alice? Berapa banyak selfie yang dibutuhkan seorang cewek? Aku mengepalkan tangan menahan diri agar tak gelisah saat dua cowok jalan menuju meja kami. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Hei cantik, aku tak pernah lihat kalian di sini sebelumnya. Kamu kelas berapa? Oh tidak, haruskah aku jawab pertanyaan ini? Dengan cepat aku berpaling, pura-pura mencari-cari ke dalam tasku untuk menghindari tatapannya. Tapi mereka masih tak meninggalkanku sendiri saat cowok lainnya berkata, Tunggu, cewek ini sepertinya tak berasal dari sekolah kita. Apa kau? Oh sial, apa dia mengenaliku? Kulitku berkeringat karena gugup dan kurasa aku akan muntah. Tapi tiba-tiba terdengar suara. Maaf, aku terlambat. Apa kalian sudah menunggu lama? Kemudian dia menjatuhkan diri duduk di sebelah kami. Melihat itu, dua cowok tadi pergi. Phew, tapi siapa cowok ini? Apa kami mengenalnya? Oh ya Tuhan, Evan, ini kamu. Apa ini kolong Calvin Klein yang baru? Baunya luar biasa sekali padamu. Hah? Evan? Apa Evan Summers? Siswa terbaik Livermore alias saingan terbesarku di perlombaan besok? Di tengah kegembiraan Alice dan tatapan bingungku, Evan hanya tersenyum kecil lalu bangkit pergi. Dia memang malaikat yang dingin. Apa? Bagiku dia itu arogan. Kalian mungkin bertanya-tanya apa yang menjadi kesepakatan antara Willowmere dan Livermore ya kan? Keduanya merupakan SMA terbesar di kota ini, tapi sama seperti kutub magnet, mereka saling tolak-menolak. Kedua sekolah ini sudah jadi musuh sejak lama, saling bersaing mulai dari prestasi akademik hingga kegiatan kolektif. Di perlombaan yang diselenggarakan oleh kota seperti maraton, dekorasi Halloween, dan bahkan lomba memasak. Dan tentu saja, siswa-siswa dari kedua sekolah itu saling benci sampai-sampai kami punya batasan di kota ini. Sebagai contoh, kafe ini hanya diperuntukkan siswa Livermore, sedangkan hanya siswa Willowmere yang boleh masuk ke toko buku. Melanggar peraturan ini dapat menyebabkan terjadinya pembantaian. Sekolah menganggap ini sangat serius, karena itu bahkan ada aturan yang mengatakan kami tak boleh saling berinteraksi, dan pacaran adalah hal yang sangat dilarang. Kalian tahu, sebagai siswa terbaik Willowmere, aku tak boleh biarkan ada yang tahu aku sudah menjejakkan kaki di wilayah Livermore, karena jika mereka tahu, hidupku tak akan ada artinya. Dan juga karena posisiku nomor 1, aku punya kewajiban membantu sekolahku memenangkan hadiah sebanyak mungkin, dan lomba sejarah ini bukan pengecualian. Dengan cemas, kutunggu pemandu acara untuk mengumumkan hasilnya. Dan 20 poin terakhir diberikan ke SMA Livermore yang menjadikan mereka pemenang lomba hari ini. Dari sisi lain aula, para siswa Livermore bertepuk tangan dan mereka semua menyerbu Evan dan memeluknya. Melihat Evan yang sombong dengan wajah penuh kemenangan membuatku makin kesal. Selamat, kau luar biasa. Alice, kita kalah. Hanya selisih 5 poin, peringkat kedua masih bagus. Tapi itu aku yang dikalahkan oleh si Evan itu. Alice yang malang berusaha untuk tetap senyum malu-malu padaku. Aku juga tak ingin melampiaskannya padanya, jadi aku segera pergi. Keesokan harinya aku sedang berjalan di koridor sekolah, sibuk dengan urusanku sendiri. Saat sekelompok siswa bergosip tentangku. Dia pasti kalah lomba dengan sengaja. Ya, pertanyaannya sangat mudah. Semua orang tahu kalau dolar US pertama dicetak di tahun 1862.
Kenapa mereka katakan hal jahat seperti itu tentangku? Aku berusaha keras mengajukan ejekan mereka dan mengalihkan perhatianku dengan ponselku. Tapi, apa ini? Seseorang mengunggah fotoku, Alice dan Evan duduk bersama di kafe itu tempo hari. Oh tidak, dan parahnya lagi dari sudut ini, kami semua terlihat seperti dekat. Geram ku tinggalkan tempat, tapi Polly, gadis menyebalkan ini, menghadang jalanku dan mengejekku. Millie, kalau kau tak suka tempat ini, kau bisa saja pindah sekolah. Sengaja kalah dari Livermore itu sungguh memalukan. Aku tak melakukan hal seperti itu, dan itu bukan urusanmu. Aku segera pergi darinya dan teman-temannya yang menyeringai. Masalahnya sepertinya seluruh sekolah sudah melihat foto itu dan menyimpulkan kalau aku ini pengkhianat. Paling tidak keadaan tak mungkin lebih parah lagi ya kan? Salah. Nasib sialku berlanjut saat ku terima kembali esai bahasa Inggrisku. B-. Ini tak mungkin. Aku tak pernah dapat nilai kurang dari A, sekalipun. Aku sedang memeriksa tesku saat tiba-tiba ada pengumuman lewat pengeras suara memintaku datang ke ruang kepala sekolah. Millie, kau biasanya murid yang sangat unggul, tapi ku terima beberapa berita tak menyenangkan tentangmu akhir-akhir ini. Dan nilaimu sangat merosot. Aku hanya bisa menatap lantai dan bergumam. Saya menyesal sekali. Aku tak pernah dibentak oleh kepala sekolah sebelumnya. Ini adalah hari terburuk di hidupku. Bu Garcia terdiam beberapa saat sebelum dia melanjutkan. Namun, saya masih punya keyakinan padamu. Jadi saya akan beri kamu kesempatan terakhir untuk buktikan dirimu. Kota ini jadi tuan rumah camp mesin Rube Goldberg dan sekolah kita harus menang. Bisakah kau wujudkan itu, Millie? Kupaksakan tersenyum dan mengangguk. Tak masalah, Bu. Hadiah pertama akan jadi milik kita. Percayalah. Ini kesempatanku untuk tunjukkan ke semua orang kalau aku mengabdi ke sekolah ini. Namun ada satu masalah sepele yang sangat kecil. Fisika bukanlah keahlianku. Tak apa, aku hanya perlu lakukan yang terbaik ya kan? Kuhabiskan 2 minggu berikutnya membuat rencana, meneliti, dan menguji ide dengan kelompokku. Namun akhirnya kami berhasil ciptakan mesin Rube Goldberg yang sempurna. Mesinnya mencakup 15 langkah jenius untuk menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu menyalakan bola lampu. Akhirnya camp akhir pekan tiba, dan aku sangat bersemangat untuk pamerkan hasil karya timku. Besok akan kubuat nama Willowmere kembali ke puncak. Lalu tiba-tiba, Bu Garcia menepuk pundakku dan memberi isyarat padaku untuk pergi ke sudut kosong lalu berkata dengan cemas. Mesin Livermore sudah sangat dipuji oleh para juri. Kalau begini, kemungkinan besar mereka akan menang. Dan itu akan berarti penghinaan bagi kita. Jangan khawatir, aku berusaha semaksimal mungkin. Kami akan tambahkan magnet dan pegas tambahan. Itu tak perlu. Satu-satunya cara agar kita menang mengalahkan Livermore adalah jika karya mereka menemui masalah. Ia menghela nafas kemudian berbalik untuk pergi. Merasa lesu, aku memandang ke bawah ke arah kakiku. Itulah saat kulihat sebuah pisau lipat. Dengan nama Bu Garcia tercetak di atasnya, tergeletak di lantai. Aku memungutnya lalu memanggil, Bu, Anda menjatuhkan pisau Anda. Tapi Bu Garcia tak berhenti berjalan dan tidak pula berbalik. Dan hanya membuat gerakan menggunting dengan jemarinya. Apa mungkin kalau yang Bu Garcia maksud? Yep, sudah pasti. Itu satu-satunya cara. Jadi malam itu, kutunggu hingga semua orang tertidur. Lalu aku menyelinap ke galeri dan memotong seutas kawat yang menahan bola lampu di model milik Livermore. Seharusnya itu sudah cukup. Aku hendak meninggalkan ruangan ketika tiba-tiba lampu menyala. Apa yang kau lakukan di sini? Aku... Kau baru saja melakukan ini ya kan? Ya. Memang kenapa? Lakukan saja. Adukan jika kau mau. Ini semua sungguh tak berguna. Lalu dia duduk dan mulai perbaiki modelnya. Hah? Apanya yang tak berguna? Ya Tuhan, dia ini begitu bangga dengan dirinya sendiri. Baik kalau begitu. Kau tunggu saja, Evan. Akan kukalahkan kau dengan kemampuanku sendiri. Kita lihat saja apa kau nanti masih saja jadi tuan arogan. Tiba giliran kelompokku, dan untuk 3 langkah pertama, mesin Rube Goldberg berjalan cukup lancar. Tapi ketika sampai langkah keempat, tiba-tiba kayu itu rubuh. Menyebabkan kelereng jatuh ke tanah dan mesinnya berhenti bekerja. Kami semua saling pandang dengan panik. Tidak mungkin ini terjadi. Kami sudah menguji cobanya berkali-kali pagi ini, dan mesinnya bekerja dengan sangat baik. Aku bergegas memeriksa apa yang salah dengan mesinnya, tapi aku kesulitan dan tak bisa temukan cara untuk memperbaikinya ketika tiba-tiba ada suara yang berkata, "Biar kulihat." Aku mendongak. Itu adalah Evan. Aku menyingkir untuk memberinya ruang, ketika tiba-tiba Bu Garcia muncul. Aku tahu apa yang terjadi di sini. Jelas SMA Livermore tahu satu-satunya cara mereka menang adalah dengan menyabotase karya terbaik. Seluruh aula mulai bergejolak, tapi kurasakan kulitku merinding karena gelisah. Aku tak terpikir ini perbuatan Livermore.
Lihat Evan, dia bahkan tak repot-repot mengadukan ke juri tentang insiden kemarin malam. Segera setelahnya, Kepala Sekolah Livermore, Bu Haris berkata, Bu Garcia, Anda tak bisa seenaknya menuduh kami tanpa bukti. Jelas Anda adalah pihak yang merasa perlu lakukan taktik curang untuk menang, bukan kami. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mengitari kerumunan orang banyak supaya orang bisa melihat. Aku terkesiap kaget. Di layar itu ada fotoku berdiri di samping model Livermore dengan sebilah pisau. Bu Haris melanjutkan, mengingat kami berhasil memperbaikinya tepat waktu, kami putuskan untuk tak menyebutkan apapun soal itu. Tapi kemudian Anda tega menuduh kami. Kerumunan orang melotot dan mencemoohku, dan aku ingin sekali lantai ini menelanku hidup-hidup. Aku sudah curahkan keringat dan air mata untuk menciptakan model kami, dan sekarang orang-orang hanya mengira aku ini curang. Bagian terburuknya adalah mereka benar. Aku begitu. Para juri pergi mendiskusikan ini. Kemudian mereka mengumumkan kesimpulan mereka. Willowmere telah didiskualifikasi. Segera Bu Garcia menimpali. Ini sangatlah tak adil. Itu aksi dari satu individu, bukan keseluruhan kelompok. Aku yakinkan kalian kalau Millie tak lagi berada di kelompok. Jadi biarkan sekolahku lanjut lambat tanpanya. Aku mematung karena terkejut. Bagaimana bisa Bu Garcia lakukan ini padaku? Ini semua adalah idenya, bukan begitu? Dia yang memberiku pisau itu. Aku tersadar dengan apa yang baru saja terjadi, lalu aku jatuh berlutut dan menangis. Semua kerja keras itu sia-sia. Bahkan Alice yang memeluk untuk menenangkanku tak mampu melepaskanku dari perasaan terpuruk yang memilukan. Kemudian yang mengagetkanku, Evan berkata, Bu Garcia, bisa Anda jelaskan kenapa pisau ini dengan nama Anda terukir di atasnya berada di samping model kami? Dia mengangkat pisau itu ke atas untuk dilihat semua orang. Ups, karena semua ketegangan malam kemarin, aku pasti telah menjatuhkannya. Bu Garcia berubah pucat pasi dan semua orang mulai membicarakan tentang hal itu. Aku tak percaya Anda bersekongkol dengan siswa Anda untuk melakukan ini. Anda tak jauh beda dengannya. Malam kemarin Bu Haris menyuruhku untuk mengutak-atik model Willowmere, tapi aku menolak. Karena kalau menang, saya ingin itu dengan cara yang adil. Seluruh aula sekali lagi mulai bergejolak dan melongo keheranan saat Evan melanjutkan. Saya sangat lelah dengan perseteruan kecil antara sekolah kita. Itu sangat bodoh dan tak ada artinya. Para juri pergi mendiskusikan ini lebih lanjut dan kembali dengan pengumuman baru. Sekolah kami berdua didiskualifikasi. Sungguh memalukan. Tapi, ya, ini demi yang terbaik. Kami semua tak pantas berada di sini. Wah, sungguh peristiwa luar biasa. Skandal antar dua sekolah jadi gosip panas di kota selama berhari-hari. Mereka bahkan membahasnya di rapat kota bulanan. Itulah saat kebenaran muncul bahwa Bu Garcia dan Bu Haris punya sejarah buruk. Mereka berdua 1 tahun angkatan di sekolah dan berkompetisi sengit satu sama lain. Jadi, bertahun-tahun kemudian saat mereka berdua jadi kepala sekolah dari kedua sekolah tadi, mereka memulai perang kebencian ini. Pada akhirnya, kedua kepala sekolah dipaksa untuk mundur dari posisinya. Jadi, sekarang bagaimana? Nah, tak ada lagi aturan bodoh mengenai kemana aku boleh pergi, yang mana itu hebat. Karena aku sebenarnya suka sekali di sini. Aku sudah belajar dari kesalahanku dan aku tak akan pernah lagi biarkan orang lain menekanku untuk berbuat curang lagi. Kedamaian sudah kembali di lingkungan sekolah dan rasanya menyenangkan. Oh, sedangkan Evan, aku sebenarnya sedang belajar bersamanya sekarang untuk kuis Blast from the Past kami berikutnya. Hanya saja kali ini aku sungguh akan mengalahkan dia. Aku tak percaya aku berdiri di sini, di tengah hiruk-pikuk konser ini dengan kerumunan penggemar gila menyoraki si Isaac ini. Yang aku bahkan tak peduli sama sekali. Hai, oh iya, namaku Hazel. Saat aku setuju dengan teman-temanku untuk melakukan perjalanan darat ini menuju ke Carolina untuk datang ke festival skydiving, nah, ini tak sesuai dengan yang kuharapkan. Ya, itu mereka, Ivy dan Zoe. Cewek-cewek yang menipuku mengira ini konser idola mereka adalah pembukaan festival tersebut. Di sanalah aku, bersemangat menunggu pertunjukan udara yang menakjubkan. Tapi sebaliknya, aku terjebak di kumpulan penggemar ini. Kenapa mereka sangat berisik? Pendengaranku sebaiknya tak rusak permanen karena ini. Dan seperti yang kalian bisa lihat, menjadi satu-satunya yang tenang di sini, mereka menempatkanku bertanggung jawab atas fancam mereka. Parahnya lagi, kenapa ku pesan hoodie custom yang serasi untuk kami semua? Itu membuatku terlihat seolah jadi bagian dari grupis ini. Akhirnya kebisingan ini usai. Tapi aku terjebak di antara penggemar yang jalannya lamban. Dan di mana teman-temanku? Aku bahkan tak bisa menelpon mereka karena bateraiku habis. Aku akan naik taksi kembali ke persewaan Airbnb kami saja, lalu menghubungi mereka dari sana. Toh aku terlalu lelah. Mari keluar saja dari tempat ini sesegera mungkin. Lupakan malam yang rusuh ini, karena aku akan menikmati pemandangan dunia dari atas di festival musim gugur yang asli besok. Dan itu yang terpenting. Wah,
Festival ini menyediakan segalanya untuk acara. Mulai dari pelayanan yang penuh perhatian, live musik luar biasa, dan makanan enak. Sangat sepadan dengan bertahan di konser mengerikan itu. Semuanya berjalan sangat baik. Hingga kulihat wajah panik Ivy. Girls, ini soal Isaac kesayangan kita. Setelah konser kemarin malam, dia menghilang dengan seorang gadis misterius. Lihat tuh di ini. Apa itu terlihat familiar untukmu? Oh ya Tuhan, itu salah satu dari hoodie kostum kelompok kami. Apa mungkin? Aku bisa lihat lirikan curiga Zoe kepadaku dan Ivy. Untuk apa tatapan itu? Apa kau menuduhku? Ya, terserahlah. Bukan aku. Itu yang pasti. Ivy, kau terlalu lama untuk kembali ke mobil kemarin malam. Sedangkan kau Hazel, kau tak bisa dihubungi lama sekali. Astaga, bateraiku mati. Aku sudah bilang ke kalian itu. Dan aku tak punya urusan dengan idola kesayangan kalian. Lagi pula, jika salah satu dari kita kabur dengannya, maka kecil kemungkinan kita sedang berdiri di sini ya kan? Oh iya, kalian berdua bisa tinggal di sini dan saling curiga kalau kalian mau. Tapi aku akan pergi skydiving. Lalu aku bergegas pergi. Aku sangat frustrasi aku sudah terseret ke dalam masalah ini. Ponselku mati berkat fancam bodoh mereka. Cukup sudah. Mari kita lupakan saja. Aku tak akan biarkan apapun merusak momen ini. Guys, lihat. Aku berada di antara kumpulan awan. 10.000 kaki di atas permukaan tanah dan nafasku rasanya benar-benar diambil. Tak peduli berapa kali pun sudah kulakukan ini, rasanya tetap semenegangkan seperti saat pertama. Adrenalin yang terpacu ini sungguh luar biasa. Wah, itu menakjubkan. Syukur aku berhasil mengambil beberapa rekaman spektakuler dari kota Chester yang cantik. Tunggu dulu. Saat aku hampir mendarat, kameraku menangkap wajah yang tak asing. Zoe. Bukankah dia seharusnya bersiap terbang? Jadi kenapa dia ngobrol dengan seseorang di parkiran? Sungguh aneh. Melihat lebih dekat, pria asing itu adalah Isaac, penyanyi yang menghilang itu. Aku tak salah lihat kan? Aku langsung menelpon Ivy dan kami segera lari ke parkiran. Kena kau. Kau sebaiknya punya alasan bagus untuk ini. Isaac, apa ini sungguhan? Jadi, kaulah yang melarikan diri dengannya kemarin malam? Zoe tak bisa berkata-kata saat itu dan terus menghindari kontak mata dengan kami. Tapi akhirnya, di bawah pertanyaan tajam Ivy, dia akhirnya berbicara dan ceritakan semuanya kepada kami. Jadi, kemarin malam saat kami terpisah dalam kekacauan pasca konser, Zoe sedang berusaha temukan kami saat dia tak sengaja menabrak cowok yang sedang menyamar. Coba tebak. Yap, tak lain adalah Isaac McGuire dalam wujud aslinya. Dia hampir meneriakkan namanya, jadi dia langsung menutup mulutnya dan menyeretnya pergi. Menyadari kalau Isaac sedang dikejar, Zoe kemudian memasang tudung hoodie-nya untuk menutupi wajahnya dan mengikutinya tanpa bertanya. Jadwal yang padat ini terlalu berlebihan. Aku bahkan tak ingat lagi kapan terakhir kali aku punya waktu yang cukup untuk diriku sendiri. Aku butuh istirahat. Dan aku tak peduli. Tapi Ivy benar-benar terlihat seperti akan menitikkan air mata untuk idolanya yang malang itu. Ya, kalian lihat, ini darurat. Aku tak bisa tidak membantunya. Kemudian kami sudah berpisah jalan kemarin malam, tapi manajerku berhasil melacakku, jadi kami harus segera kabur. Yang kupunya hanyalah ponsel ini, jadi aku sangat butuh bantuan kalian. Dan itulah saat kami mulai mendengar bisik-bisik. Seseorang sepertinya mengenali Isaac. Jadi tanpa menunda, kami langsung masuk ke dalam mobil. Tapi, siapa yang duduk di sebelahku? Astaga, make up cewek ini sangat mencolok dan parfumnya sangat kuat sampai tenggorokanku tersumbat. Siren, kau Siren kan? Oh, aku mengagumi chemistry-mu dengan Isaac di film. Sepertinya kalian dilahirkan untuk satu sama lain. Tapi, tunggu, apa kalian berdua kabur bersama? Ternyata cewek flamboyan itu adalah Siren, artis baru yang main film dengan Isaac. Melihat caranya tersipu sementara Isaac tetap diam, aku tak menyangkalnya. Sudah jelas mereka adalah pasangan yang membawa romantisme mereka di luar layar. Jadwal padat, kelelahan, omong kosong. Jelas, dia hanya membuat alasan untuk menghabiskan waktu dengan pacarnya. Oh astaga, kau bahkan lebih cantik di kehidupan nyata. Wajahmu adalah berkah dari surga. OMG, Ivy perlu hentikan itu. Dilihat dari wajah sok Siren, dia jelas sudah cukup besar kepala tanpa perlu disanjung lagi. Tapi tidak, Ivy terus membanjirinya dengan pujian. Maksudku, apa dia serius sesuka itu dengan aktris ini?
Hidungmu sangat cantik dari dekat. Dari mana kau dapatkan operasi hidungmu? Mendengar itu, Siren langsung berhenti tersenyum dan menutupi hidungnya dengan kesal, yang hampir membuatku tertawa. Operasi meruncingkan dagu, filler bibir, operasi hidung. Bagaimana mungkin dia bisa berakting dengan wajah kaku begitu? Maaf sudah merepotkan semua, tapi tinggal di hotel bukan ide yang bagus sekarang. Bisakah kalian bantu kami mencari akomodasi alternatif? Ya. Aku menawarkan diri untuk membantu kalian berdua. Kulihat dengan jijik saat Ivy dan Zoe dengan panik menelpon dan mengirim pesan ke kenalan mereka. Tapi tak seorang pun bisa membantu. Tiba-tiba Ivy menoleh padaku dan memberiku tatapan memelas. Hazel, kau harapan terakhir kami. Kau harus membantu kami. Please. Oh, tidak lagi. Ivy tahu aku tak bisa berkata tidak padanya saat dia memasang wajah memelas itu. Oke, baiklah. Meski tak ingin, aku setuju membiarkan mereka datang ke rumah keluargaku di pinggiran kota selama beberapa hari. Tapi hanya beberapa hari. Aku tak mau ada anggota keluargaku yang tahu aku habis dari sana. Wah, aku tak percaya aku belum pernah ke sini selama 10 tahun. Tempat ini menyimpan beberapa kenangan indah masa kecilku, tapi juga beberapa yang tak terlalu bagus. Terutama satu yang menghantui. Kenapa kau tak bilang ke kami kalau keluargamu itu kaya? Akan sangat menyenangkan tinggal di mansion megah seperti ini. Tapi sepertinya keluargamu tak sering datang ke sini. Tempatnya sangat dingin dan muram. Ya, dia benar. Sejak hari itu, tempat ini tak pernah jadi rumah lagi bagiku. Hanya rumah kosong yang suram. Aku masih larut dalam pikiranku saat suara memekakan telinga dari benda pecah berasal dari lantai atas. Kami semua bergegas ke lantai atas untuk melihat ada apa dengan keributan itu. Dan kemudian Siren berdiri di sana di kamar orang tuaku. Vas yang pecah di kakinya. Dan parahnya, dia memakai gaun ibuku. Lepaskan sekarang juga. Siren hanya mengangkat bahu, melangkahi serpihan vas yang pecah itu. Lalu melenggang ke seberang ruangan dan bahkan berhenti untuk berpose di akhir. Ini kan cuma gaun lama. Kenapa serius sekali? Aku sangat geram sampai-sampai saat dia jalan kembali aku menjegalnya, membuatnya terjatuh ke lantai. Isaac dengan cepat membantu Siren berdiri. Lalu dia sembunyi di balik punggungnya lalu berakting menitikkan air mata buaya mengatakan aku mengganggunya. Oh, tolonglah. Aku cukup muak dengan si ratu drama ini dalam sehari. Jadi aku hendak menerjangnya untuk memberinya pelajaran. Tapi Isaac menghadangku. Maafkan Siren, dia itu kekanakan. Tapi kusarankan kau sebaiknya menenangkan diri dulu. Itu benar Hazel, mereka berdua tak membawa barang pribadi. Lagi pula, Siren hanya sedikit ceroboh. Kau sebaiknya perhatikan pacarmu baik-baik. Ganti pakaianmu. Jangan pernah sentuh barang ibuku lagi, paham? Sekarang aku siapkan ruangan untuk kita semua. Nah, hanya ada 2 kamar yang bisa dipakai di sini, karena kebanyakan kamarnya kotor dan tanpa perabot. Jadi, ku pakai sofanya lalu memberi 1 kamar untuk temanku dan kamar lainnya untuk sepasang kekasih itu. Tapi saat Siren menatap puas dengan meraih tangan Isaac untuk menuntunnya ke kamar mereka, Isaac cuma menepisnya dan bilang kalau aku bisa pakai ranjang itu dan dia akan pakai sofanya. Oh tidak, sofa itu milikku. Aku tak mau berbagi ranjang dengannya. Tapi Isaac mengacuhkan keberatanku dan merebahkan diri di sofa untuk mengakuinya. Zoe dan Ivy dengan cepat bergegas ke atas. Mereka penyebab kekacauan ini, tapi jelas tak satu pun dari mereka cukup berani berbagi kamar dengan Siren. Dasar sekumpulan seleb pengganggu yang menyebalkan. Bagaimanapun, aku kelelahan. Sudah waktunya aku istirahat. Cewek itu sebaiknya tak mendengkur. Siren mulai memasang white nose bodoh lalu langsung tertidur. Aku sebaliknya, meski sudah mematikan lagu pengantar tidurnya yang aneh itu, aku terus berguling-guling. Tidak ada gunanya, tak kunjung tidur. Jadi, ku tinggalkan kamar itu untuk mengambil air. Aku hendak turun ke bawah untuk mengambil air ketika ku dengar bunyi piano. Oh, Heart and Soul. Sudah lama sekali tak ku dengar melodi indah ini. Musik itu mengantarku ke sebuah ruangan di mana mulai terlihat siluet laki-laki dengan penuh gairah memainkan piano. Oh, kenangan. Tak ada yang lebih kusukai daripada duduk di samping ayahku dan mainkan lagu-lagu gembira dengannya. Tapi kemudian semua hancur berantakan dan belum kusentuh piano sejak itu. Ya. Hingga hari ini, aku duduk di sampingnya dan membiarkan jemariku meluncur di atas tuts.
Aku tenggelam dalam melodi musik yang harmonis dan biarkan nada-nada itu membawaku kembali ke masa lalu. Hingga sebuah jeritan menyadarkanku. Apa yang kalian berdua sedang lakukan? Aku sedang menikmati Jumat malamku yang sempurna sambil menonton video terbaru YouTuber favoritku. Lalu video itu terganggu oleh panggilan telepon. Tessa, polisi menangkapku. Menyamarlah jadi ibuku dan bantu aku keluar. Itu Katie, sepupuku yang menyebalkan. Dia pembuat onar terbesar yang aku kenal. Itulah sebabnya bibiku mengirimnya untuk tinggal di rumahku, dengan harapan kami dapat membantu mengubah sikapnya. Jadi sekarang aku harus menyelinap ke lemari ibu dan meminjam beberapa bajunya. Bagaimana cara merias wajah agar terlihat lebih tua? Itu harus dilakukan. Jadi petugas, masalah apa yang dia hadapi saat ini? Dia merusak mobil. Bukan aku, Bu. Salahkan mobil bodoh yang menghalangi jalanku. Astaga. Jika aku benar-benar Ibu Katie, aku akan membiarkannya membusuk di penjara sampai dia sadar. Aku hendak mengajak Katie keluar dari sana ketika seorang anak laki-laki menyeringai ke arahku dan berkata, Bu, apa bisa selamatkan aku juga? Maaf, tapi tidak. Kamu bukan masalahku. Baiklah, setidaknya kamu bisa memberiku nomor teleponmu? Aku melihat Katie mengurutkan kening padanya. Lalu dia menarik lenganku. Ayo pulang, Bu. Katie, tidak bisakah kamu dewasa? Aku tidak bisa melindungimu selamanya. Kamu akan melakukannya. Kalau tidak, aku mungkin tidak sengaja membocorkan rahasia kecilmu ke orang tuamu. Ancaman itu pasti sudah semakin kuno. Oke, aku tidak punya pilihan lain. Kalian tahu, dia memegang rahasiaku. Masalahnya, aku punya hobi membuat kue. Tapi orang tuaku menganggap ini hanya membuang-buang waktu. Aku tahu mereka tidak akan pernah secara sadar membayar untuk kelas memasakku. Jadi aku bilang ke mereka aku perlu uang untuk mengikuti kelas belajar tambahan. Aku tahu kedengarannya buruk, tapi aku kerja di toko roti, di kedai kopi, sehingga aku bisa membayarnya kembali sambil mendapatkan pengalaman. Tapi kemudian Katie menemukan rahasiaku, dan sekarang dia menggunakannya untuk mengendalikanku. Lalu saat aku berpikir segalanya tidak akan menjadi lebih parah lagi, aku tiba di rumah dan menemukan orang tuaku menungguku di ruang tamu. Tessa, kamu sedang keluar pesta, ya kan? Kenapa kamu tidak pernah menurut? Dan apa itu gaunku? Kenapa kamu tidak bisa menjadi lebih seperti Katie? Dia benar-benar meningkat nilainya. Aku berbalik dan melihat Katie tidak terlihat. Dia pasti dengan cepat melarikan diri melalui pintu belakang menuju kamarnya. Sungguh nakal. Tapi orang tuaku masih percaya dialah gadis emas. Itu sampah tentu saja. Nilai bagus yang dibawanya pulang semuanya karena menyontek. Jika bukan karena Katie mengetahui rahasiaku, aku pasti sudah mengungkapnya sekarang. Sebenarnya selain Katie, ada juga Celia, sahabatku, yang juga mengetahui hal ini. Dia mungkin pemarah, tetapi jika menyangkut rahasiaku, aku tahu bibirnya tertutup rapat. Hei Tessa, kamu harus melihat ini. Celia melambaikan ponselnya ke wajahku. Tunggu dulu. Itu Beat Kid Bags, saluran YouTube favoritku sepanjang masa. Aku sudah mengikuti orang ini sejak lama. Dia sangat hebat. Dan dia selalu memakai topeng kucing lucu ini. Lihat tangannya. Indah sekali. Dan betapa aku mengagumi suaranya yang hangat. Aku yakin dia juga sangat tampan. Celia begitu kepincut dengan cowok ini. Katie lagi. Lipstiknya tertinggal di kantin dan aku harus mengambilkannya dan membawanya ke kafe di kota. Ini konyol. Aku yakin dia bisa bertahan tanpa lipstik bodohnya untuk satu sore. Aku masuk ke kafe dan melihat Katie duduk bersama dua anak laki-laki. Bukankah itu anak laki-laki dari kantor polisi? Ternyata dia bernama Max dan dia adalah pacar baru Katie dan orang lainnya adalah seorang mahasiswa. Hei Tessa, kamu harus tinggal untuk makan kue. Mengingat aku di sini, aku mungkin ingin makan sesuatu yang manis, kan? Jadi aku mengabaikan tatapan mata Katie ke arahku dan bergabung dengan mereka. Pelayan membawakan coklat fudge dan rasanya enak sekali. Aku mengambil garpu dan ada sesuatu yang tidak beres. Kue ini biasa menggunakan salted caramel. Kue harus mempertahankan rasa aslinya. Jika kamu menambahkan ke dalamnya, rasanya akan terlalu manis. Kasar sekali. Aku kan cuma menyuarakan pendapatku. Tepat pada saat itu, Cecilia menelponku. Aku baru saja menjawab ketika dia mulai berteriak begitu keras dan aku harus menjauhkan ponselku dari telingaku. Tessa!
Cecilia, apakah semuanya baik-baik saja? Aku tahu cara membuat orang Bitkit Bags terkesan. Kita harus memberinya hadiah DIY. Casing ponsel resin coklat. Bagaimana menurutmu? Aku jenius, bukan? Aku memperhatikan Max, Cody, dan Katie. Semuanya memandangku dengan aneh. Astaga, ini sangat memalukan. Jadi aku segera menutup telepon Celia, lalu mencari alasan untuk pergi. Aku lebih menyukainya ketika aku hanya tahu tentang Bitkit Bags. Aku menonton videonya setiap hari dan melamun tentang membuat kue bersamanya. Tapi sekarang obsesi Celia terhadapnya membuatku lelah. Dia mengirimiku pesan tanpa henti untuk mengoceh tentang dia dan menyeretku ke proyek penggemarnya yang konyol. Dia bahkan bergabung dengan klub penggemar online miliknya dan yang mereka bicarakan hanyalah betapa bugarnya dia, betapa tampannya dia. Halo, apakah ada orang di sini yang benar-benar peduli dengan memasak? Setidaknya dengan bekerja, berarti aku dapat istirahat dari keresahan Celia. Apa yang dia lakukan di sini? Dia membeli 2 cangkir kopi lalu meminta meminjam ponselku. Karena baterainya habis. Dengan enggan, aku menyerahkan ponselku yang berharga. Kemudian aku mendengar nada dering. Max dengan bersemangat mengeluarkan teleponnya yang berdering dari sakunya dan berkata, "Jadi sekarang aku punya nomor teleponmu, gadis cantik." Apa? Menyebalkan sekali. Aku sepupu pacarnya. Apakah dia tidak malu? Aku memberinya tatapan kaget, tapi dia hanya tersenyum, mengembalikan ponselku, mengedipkan mata ke arahku. "Aku sudah menyimpan nomormu di ponselku. Telepon aku." Lalu dia pergi. Dia baru saja mencapai pintu ketika aku tersadar dari linglung. Casing ponsel coklat kami. Kenapa dia memilikinya? Ini unik. Dan kami telah mengirimkannya ke Bitkit Bags. Bukankah begitu? Aku hendak mengejarnya untuk membereskan masalah ini ketika Katie muncul. "Max, kenapa kamu lama sekali membeli kopi?" Lalu dia bergegas ke konter begitu dia melihatku. "Jauhi pacarku atau rahasiamu akan diketahui oleh orang tuamu. Oke?" Katie memelototiku dan menyeret Max pergi. Meskipun mereka hendak pergi, aku masih bisa mendengar suaranya. "Jangan bicara pada gadis itu, aku tidak menyukainya." Hah? Apa-apaan ini? Lagi pula siapa yang menginginkan pacarnya? Sungguh menjengkelkan. Suatu malam, aku sedang berbaring di sofa dan memikirkan apakah Max benar-benar orang di balik Bitkit Bags ketika Cecilia dengan semangat berlari. "Aku memiliki nomor telepon idola misterius kami." Oh tidak, ini dia lagi. Cecilia terkadang terlalu bersemangat. Jadi sumber rahasia yang ada di fandom mengirimkannya kepadaku. Aku penasaran apakah ini nomor aslinya. "Kamu yakin itu nomor Bitkit?" "Ayo kita coba saja, tidak ada ruginya." Bohong kalau aku bilang aku tidak penasaran sama sekali. Jadi aku memasukkan nomor teleponnya. Dan begitu aku menekan tombol panggil, nama Max muncul di layar. Hah? Apa ini? Aku segera menutup telepon dan berbalik untuk memberitahu Celia bahwa itu cuma nomor palsu. Jika Max benar-benar idola kami, maka aku tidak ingin Celia dipusingkan dengan kehidupan cinta sepupuku yang gila itu. Celia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan cari cara lain." Kemudian, dia melakukan itu dengan menjulurkan lidah ke wajah sambil memainkan ponselnya. Keesokan harinya, aku pulang dari shiftku, merasa sedikit lelah tetapi Celia tetap tidak mau memberiku istirahat. Dia datang dan menyeretku ke suatu tempat. "Kita mau kemana?" tanyaku, tapi Celia hanya diam saja. Lalu kami berhenti di depan sebuah rumah kecil berwarna putih. Lalu Celia berkata, "Sumberku bilang ini adalah rumah Bitkit Bag. Kita akan bertemu pria paling menakjubkan yang pernah ada." Sebelum aku sempat bereaksi, Celia berlari untuk membunyikan bel pintu. Dan begitu pintu terbuka, yang berdiri di depan kami adalah Max dan Katie. "Tessa, kenapa kamu ada di sini?" "Kamu kenal dia?" Ini Max, pacar Katie. Kami sedang dalam perjalanan ke pesta teman, tapi sepertinya kami salah rumah. Maaf mengganggumu." Lalu aku buru-buru menarik tangan Celia untuk pergi. Tapi Max menghentikan kami. "Oh ya? Kalau begitu kamu pasti datang ke rumah yang benar. Kami sedang mengadakan pesta, jadi bergabunglah dengan kami." Aku segera melambaikan tanganku untuk menolak, tetapi Celia langsung berkata, "Bagus sekali." Dan kemudian mengabaikan tatapan maut Katie, dia menarikku masuk. Ternyata Max tinggal di sini bersama Cody dan pria bernama Trevor. Aku akan cari tahu mana di antara mereka idola kita. Tunggu dulu. Celia membuat beberapa alasan tentang menyukai dekorasi mereka dan ingin melihat sisanya sebagai inspirasi.
Trevor, yang sepertinya menyukainya, memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajaknya berkeliling. Sementara itu, aku berjalan ke dapur untuk mencoba memecahkan sendiri misteri Bidkit Bags. Max ada di sana membuat sandwich telur untuk dirinya sendiri. Tapi ya Tuhan, apakah dia belum pernah menyentuh pengocok sebelumnya? Dia sangat kikuk. Menurutku tidak akan banyak telur yang tersisa di mangkuk setelah dia selesai mengaduk. Meja dapur penuh dengan makanan untuk pesta, jadi aku memutuskan untuk membantu mereka. Mari kita lihat. Aku melihat semangkuk campuran kue, yang sepertinya menggunakan bahan khusus. Jadi aku meraih toples gula, dan seperti yang diharapkan, sebuah tangan menghentikanku. Tapi, Cody? Apa yang kamu lakukan? Kamu memakai gula merah untuk kue, bukan putih. Kamu tidak mau kuenya mengembang, ya kan? Ya, tentu saja aku tahu itu. Dan aku juga tahu Bidkit pernah mengucapkan kata-kata persis seperti itu di salah satu klip sebelumnya. Jadi, idola anonim itu adalah Cody? Tapi casing ponsel Max lah yang kami kirimkan ke idola kami, dan nomor telepon idola yang ditemukan Celia itu juga milik Max. Ini sangat membingungkan dan aku butuh jawaban. Jadi aku meminta Max untuk pergi keluar bersamaku. Kamu bukan Bidkit Bags, kan? Kenapa kamu punya casing ponsel itu? Oh, jadi kamu sudah menemukan jawabannya? Ya, aku tahu kamu mengirimkannya ke Cody, jadi aku mengecatnya. Aku juga penggemar anonim yang memberikan alamat ini kepada Celia. Ini takdir, sayang. Kau dan aku memang ditakdirkan untuk bersama. Kemudian dia menerjang ke arahku dengan tangan terentang. Ya Tuhan, apakah dia memiliki lengan tentakel atau semacamnya? Aku sepertinya tidak bisa lepas dari cengkramannya. Lalu siapa yang harus muncul tapi, ya, Katie. Dia menyerbu. Lalu mendorongku hingga jatuh ke tanah. Cody muncul dan mencoba menghentikan perkelahian. Tapi lengan Katie yang menggapai-gapai menghantamnya dan menyebabkan pergelangan tangannya menyentuh pemanggang barbeque yang panas. Aku segera pergi untuk memeriksa Cody, tetapi Katie hanya berteriak, "Aku benci kamu!" Lalu kabur, dengan Max yang tak tahu malu sedang mengejar. Kami kemudian pergi ke kamar Cody untuk mengambil kotak P3K. Tunggu, aku mengenali topeng itu. Jangan khawatir, aku akan menjaga rahasiamu. Tapi mungkin lengan ini tak akan muncul di layar untuk sementara waktu. Celia memiliki naluri detektif terbaik. Ya, aku rasa. Menurutku, mungkin gadis cantik sepertimu harus memakai topeng kucing untuk beberapa video berikutnya. Bagaimana menurutmu? Apa kamu yakin? Penggemarmu mungkin berspekulasi bahwa gadis itu memiliki hubungan spesial denganmu. Astaga, apa yang aku katakan? Bangun, Tessa. Aku harus pergi. Benar, ada hal penting yang menunggu untuk aku tangani di rumah. Hari yang berantakan. Aku tidak bisa lagi berada di bawah kendali Katie. Aku harus mengakui semuanya kepada orang tuaku sebelum dia memberitahu mereka. Hanya saja, ketika aku berjalan melewati pintu, aku mendengar suara-suara aneh datang dari ruang tamu. Itu adalah Katie yang menangis di sofa. Aku mengabaikannya dan hendak naik ke atas, tetapi tiba-tiba dia berlari ke arahku dan memelukku. Tessa, aku minta maaf karena mendorongmu. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Aku sangat mencintai Max. Dan hatiku hancur mengetahui dia adalah seorang playboy. Tidak apa-apa, tapi kamu benar-benar pantas mendapatkan yang lebih baik dari si brengsek itu. Jadi, aku dan Katie berbaikan. Dan dia juga berjanji tidak akan membocorkan rahasiaku pada orang tuaku. Tapi, aku ingin mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Maksudku, aku tidak bisa berbohong kepada mereka selamanya, kan? Dan ketika mereka melihat membuat kue penting bagiku, mereka akan mendukungku, ya kan? Hai teman-teman, jadi aku mengikuti kontes membuat kue dan mengundang orang tuaku. Dan coba tebak, aku memenangkan hadiah pendatang baru terbaik. Yeay! Lebih baik lagi, orang tuaku memberi selamat dan mengatakan kepadaku bahwa jika aku sangat suka membuat kue, aku harus mewujudkan impianku. Oh, dan aku memang menggunakan uang hadiah dari kontes untuk membayarnya kembali. Cody sangat membantu. Dia memberiku beberapa tips hebat dan sebenarnya kami sudah mulai berkencan. Ini masih awal, tapi bersamanya membuatku merasa bahagia seperti makan kue yang baru dibuat. Sedangkan untuk Cecilia, dia masih cukup yakin bahwa Trevor adalah idolanya. Suatu hari nanti aku akan segera memperkenalkannya kepada Bidkit Bags yang asli. Butuh upaya besar. Tapi akhirnya, aku masuk ke sekolah militer yang selalu kuimpikan. Sekarang aku selangkah lebih dekat menjadi prajurit sungguhan. Hohoho. Hei, cebol, minggir. Kau menghalangi jalanku. Apa? Beraninya dia. Cowok kasar ini pantas diberi pelajaran.
Tiba-tiba, satu tangan mencengkram kepalan tanganku. Aku melihat ke atas. Oh, itu cowok berpenampilan tangguh dengan kulit kecoklatan dan mata merah. Dia membantuku mengambil tas ranselku dan berkata, Pertama, kau harus tahu musuhmu. Dia itu Eric. Sebelum bisa ku jawab cowok ini, dia berlalu pergi. Di saat itu, sirine berbunyi, dan dengan cepat aku berbaris. Pilih kelompokmu, kau punya 1 menit. Memandang sekeliling, kulihat 2 cowok terlihat sama canggungnya sepertiku. Jadi, kuseret kakiku menuju mereka dan kami jadi satu grup. Oh, tapi tunggu. Kenapa cowok yang mengambil ranselku tadi satu tim dengan Eric si brengsek menyebalkan itu? Ternyata grup kami akan jadi teman sekamar, dan kami ditempatkan di ruang PO2, yang tepat berseberangan dengan kamar Eric. Teman sekamarku adalah Tom, yang terpaksa kesini karena latar belakang militer keluarganya. Dan Henry adalah playboy terkenal yang dikirim kemari oleh ayahnya untuk hentikan gaya mewahnya dan belajar bagaimana menjalani hidup disiplin. Bagaimana denganku? Nah, aku ini seorang cewek. Penyamaranku tanpa celah kan? Kalian tahu aku punya saudara kembar, Jack. Jadi ku ambil identitasnya dan iya, disinilah aku. Sejak masih kecil, aku sudah suka sekali bela diri dan selalu bermimpi suatu hari akan jadi tentara. Kukira kehidupan di sini akan menyenangkan. Tapi jelas ada tantangannya. Tiap pagi, apapun cuacanya, kami harus bangun jam 5 pagi dan berlari mengitari lapangan. Pancuran airnya sedingin es. Dan parahnya, karena aku ini cewek, aku harus menyelinap di blok pancuran dingin di tengah malam saat tak ada orang di sekitar. Dan pendidikan olahraga di sini benar-benar keras. Meski aku banyak berlatih, aku selalu tetap di peringkat terbawah. Aku juga susah payah menghabiskan porsi makan yang besar sekali di sini. Tak hanya kami harus banyak olahraga, tapi tugas-tugas kami juga tanpa akhir. Memasak, berkebun, menyetrika, membantu konstruksi. Aku pemula dalam hal ini, jadi aku sangat kikuk dan mengacaukan semuanya. Untungnya, selalu ada Tom dan Henry di sampingku. Tom itu kutu buku, dan meski dia tak suka belajar di sini, nilainya tertinggi di kelas, dan dia memberiku jawaban untuk pertanyaan yang aku tak tahu. Sedangkan Henry, dia peringkat utama di kelas olahraga. Dan meski dia sering menggodaku, dia yang melindungiku dari Eric. Ngomong-ngomong soal Eric, dia itu bajingan yang mengganggu para siswa yang lebih lemah di sekolah. Tapi dia selalu lolos dari itu karena satu alasan sederhana. Ayahnya menjabat. Sedangkan cowok yang memperingatkanku di hari pertama, ya, ternyata namanya Alice. Aku tak bisa memahaminya. Meskipun sering nongkrong dengan Eric dan ikut dalam prank bodoh tak bermakna itu. Tapi suatu kali setelah Eric memukul jatuh anak yang lebih kecil, kulihat Alice kembali dan memeriksa anak itu. Teman atau musuh? Siapa tahu. Hari ini kami ada kelas taekwondo. Sempurna. Aku segera menantang Eric si tampang sok. Sayang sekali dia tak tahu aku punya sabuk hitam. Dan seperti perkiraanku, ku tendang pantatnya hanya dalam 3 gerakan. Aku berjalan kedua temanku dengan senyum kemenangan saat Henry tiba-tiba maju ke depan dan mendorong jatuh Eric. Ternyata dia mengendap-endap ke arahku dari belakang. Usaha bagus, pengecut. Tapi maaf Bung, kami bertiga selalu saling jaga. Kami menertawakan kekalahan Eric saat bel makan siang berbunyi. Tapi, oh tidak. Ruangannya dikunci dari luar. Eric pasti dalang di belakang ini. Jangan khawatir. Toh, makanan di sini tak enak, kata Tom sambil mengeluarkan banyak makanan dari bawah tempat tidurnya. Lagi Tom? Kau baru saja dihukum 2 kali minggu ini karena menyelundupkan makanan di sini. Tiba-tiba ada suara berbisik dari luar. Aku mendekat ke pintu mendengarkan ketika pintunya terbuka lebar dan seorang petugas masuk. Aku melangkah ke koridor melihat semua orang berkumpul sambil berbisik. Sementara Eric di lantai, terlihat pucat seolah baru saja melihat hantu. Oh ya Tuhan. Pintu ruang P01. Kamar Eric, ada goresan aneh di seluruh pintu itu. Sepertinya goresan itu mengeja sebuah kata. Jacob. Jadi ada monster bernama Jacob. Itu melegakan. P02. Kalian semua melewatkan makan siang, 5 lap keliling lapangan. Dan juga pengurangan 5 poin karena bawa makanan dari luar. Pengurangan poin lagi? Di tingkat ini kami tak akan pernah dapat akses ke ruang hiburan. Oh, di sini kami mengumpulkan skor antar ruangan. Sama seperti dalam Harry Potter dengan poin asramanya. Ini merupakan persaingan ketat. Di akhir pekan, kamar dengan skor tertinggi dapat akses ke ruang hiburan. Kalian tahu, nonton TV atau pakai sosial media dianggap reward yang sangat besar di sekolah ketat ini. Tapi sulit menambah poin, sementara kami bisa membuatnya berkurang atas alasan apapun.
Mulai dari mandi di jam yang salah sampai Henry yang membolos pelajaran teori. Dan sekarang Tom dengan camilannya. Apa artinya Jacob? Oh ya, melihat Eric ketakutan seperti itu sangat menggelikan. Jacob itu nama. Apa kau tak lihat itu, Jack? Dia dulunya teman sekamar Eric. Kudengar dia menghilang. Serius, Tom? Apa ada yang kau tak tahu? Begitu. Tapi kenapa Jacob yang menghilang itu membuat Eric ketakutan sekali? Kita tak akan pernah masuk ke ruang hiburan. Adanya hanya kerja-kerja dan kerja di tempat ini. Siapa yang peduli dengan ruang bodoh itu? Akhir pekan ini akan ada prom di sekolah perempuan setempat. Aku punya rencana bertahap untuk kita. Kita akan menyelinap ke truk pengantar susu sekolah untuk ke sana. Nanti aku akhirnya bisa ngobrol dengan cewek-cewek cantik daripada para bibi di dapur itu. Itu kedengarannya bagus. Hei, mungkin kau akan temukan cinta pertamamu di sini. Ya kan, Jack? Mereka tak tahu. Bagaimanapun, membayangkan keluar dari sekolah sebentar memang menarik. Di akhir pekan itu, Henry mencuri beberapa baju santai para tukang kebun, lalu kami sembunyi di truk pengiriman susu untuk menghadiri prom. Saat kami sampai sana, Henry sudah terpesona dengan cewek cantik berambut pirang. Sementara Tom menghabiskan waktunya memperdebatkan Perang Dunia II dengan cewek jurusan sejarah dunia. Sedangkan aku sangat menikmati cupcakes yang lezat itu. Tapi kenapa cewek-cewek tak berhenti menggodaku? Kurasa itu membuktikan kalau aku terlihat cukup maco, ya kan? Kita harus pergi. Booster akhir ke sekolah kita akan segera datang. Ganti ke seragammu. Waktumu semenit. Dengan cepat aku ganti pakaian lalu lari mengejar mereka begitu cepat sampai aku menabrak seseorang dan kami berdua jatuh ke tanah. Aku sangat tergesa, akhirnya aku hanya bisa berkata maaf, mengambil doktekku dan lari ke jalanan untuk mengejar bus kembali ke sekolah. Kalian baru kembali dari mana? Mereka baru membersihkan kantin, Pak. Saya baru kembali dari sana. Mendengar ini, petugas berhenti menanyai kami. Tapi, kenapa Alice membantu kami? Bukankah dia seharusnya berada di pihak Eric? Sementara asik memikirkan hal itu, ku keluarkan doktek dari sakuku dan hendak mengalungkannya ke leherku. Tapi tunggu, itu bukan milikku. Dengar guys, doktek ini ada nama Jacob di atasnya. Dengan cepat kutunjukkan ke mereka doktek itu dan jelaskan insiden itu ke mereka. Aku pasti tak sengaja mengambil doktek miliknya. Apa mungkin itu milik si Jacob yang menghilang? Atau itu hanyalah kebetulan? Maksudku, Jacob adalah nama yang populer, ya kan? Hari berikutnya saat kami membantu mendistribusikan makanan di dapur, ada suara ribut dari area makan. Segera saat aku keluar, kulihat Eric terduduk di lantai. Gemetar, ketakutan. Di sampingnya ada mangkuk supnya yang tercecer kemana-mana. Awalnya, kukira dia memainkan trik untuk membuat kami bersih-bersih. Tapi tidak. Melihat caranya lari keluar kantin dengan panik, sesuatu pasti sudah terjadi. Aku menunduk untuk mengambil mangkuknya. Ya Tuhan, itu adalah doktek dengan nama Jacob tertulis di atasnya. Tapi, doktek yang tak sengaja ku ambil kemarin masih ada di sakuku. Apa yang terjadi? Eric begitu sibuk dengan barang-barang Jacob. Dia tak punya waktu untuk mengejek kami lagi. Sehingga kamar kami mendapat skor tertinggi untuk pertama kalinya di pekan itu. Yang artinya kami akhirnya akan coba ruang hiburan itu. Tapi segera saat kami sampai di lobi area fasilitas, ada sesuatu yang aneh. Sekelompok anak berkerumun di depan ruang hiburan, tempat kabut asap berasal. Mengira itu kebakaran, kami bergegas untuk mematikannya. Tapi bukan, itu hanya bom asap. Di dalam ruangan itu, Eric dan teman-temannya pingsan. Orang-orang memercikkan air ke wajahnya, tapi segera saat dia bangun dan lihat kata Jacob terbakar hitam di dinding, dia pingsan lagi. Siapa yang melakukan ini? Apa itu Jacob? Apa sebenarnya dia tak hilang? Hari ini kami ada pelajaran olahraga, tapi aku sedang datang bulan. Jadi aku izin untuk pergi ke UKS saja. Di perjalanan, kebetulan kulihat Eric dan kelompok temannya. Kurasa ruh Jacob kembali untuk balas dendam padaku. Kalian tahu, waktu itu, aku menguncinya di gudang lama dan dia menghilang begitu saja tanpa jejak saat itu. Apa mungkin kalau dia... Berhenti bicara yang tidak-tidak. Mungkin orang yang tahu apa yang terjadi dulu ingin cari masalah denganmu. Aku bahkan mengambil pakaiannya. Ya Tuhan, dia pasti ingin menghantuiku. Oh ya Tuhan, itu masuk akal sekarang. Tiba-tiba sebuah tangan besar membungkamku lalu menarikku pergi. Kau sebaiknya tutup mulut dan jaga rahasia ini. Itu Alice, tangan kanan Eric. Dasar pelayan setia. Bagaimana kalau tidak? Terutama setelah aku bertemu Jacob. Apa yang barusan kau katakan? Kau tak percaya? Ini,
Aku menabrak seseorang dan dia menjatuhkan doktek ini. Apapun yang ada di mangkuk sup Erik, kurasa itu palsu. Alice gemetaran saat dia mengambil tag dari tanganku, lalu pergi dengan cepat. Apa dia akan mengadu ke Erik atau semacamnya? Malam itu saat aku makan malam, Erik kembali ke mode brengseknya lagi, dan dia menumpahkan sisa makanannya ke nampanku. Dua sisi pun bentrok, dan kami semua akhirnya mendapat hukuman 1 jam. Hukuman itu menyebalkan. Mereka mengunci kami masing-masing di ruang sempit berisi 1 kursi, dan meninggalkan kami untuk merenungi kesalahan kami selama sejam penuh. Esok paginya, petugas mengetuk pintu membangunkan kami. Erik menghilang, dan kami tersangka utamanya. Ini konyol. Apa hubungannya hilangnya dia dengan kami? Kuceritakan ke Henry dan Tom bagaimana beberapa hari lalu aku tak sengaja dengar Erik dan teman-temannya. Jadi, Erik mengerjai Jacob, dan sekarang kembali untuk balas dendam? Merasa curiga, kami menyelinap ke gudang terbengkalai milik sekolah. Ya, di sanalah Erik terikat dengan kain lap tersumpal di mulutnya. Itu Jacob, ruhnya telah kembali dan dia ingin menyakitiku. Tolong aku. Melihat Erik yang arogan itu jadi seperti kucing ketakutan. Panggil aku kapten. Tidak. Panggil aku bapak. Nanti kau kulepaskan. Tom dan Henry tergelak, sementara Erik terbata-bata, kemudian semuanya menjadi buram. Aku pasti pingsan. Kemudian saat kami bertiga dengan gugup mulai sadar, kami lihat satu-satunya barang yang tertinggal di sana adalah seragam Erik. Segera saat kami kembali ke sekolah, kami dengar dari yang lain bagaimana Erik muncul hanya mengenakan celana dalam putih. Semua orang tertawa melihat Erik yang sombong kehilangan mukanya. Mulai sekarang, dia tak akan berani mengganggu orang lain lagi. Itu cara yang sama persis dipakai Erik kepada Jacob. Jadi, Jacob yang melakukan ini, apa dia kembali? Sebenarnya, aku sudah tahu siapa di balik semua ini. Kau menjatuhkan ini di gudang, ya kan? Alice memandangku terkejut dan bertanya bagaimana aku tahu. Kami sebenarnya menyelinap ke kantor pusat mencari tahu tentang Jacob sebelum ke gudang. Dan segera saat kulihat fotonya, aku langsung tahu ada hubungan dekat antara Alice dan Jacob. Sebut saja itu Indra orang kembar. Ternyata Jacob adalah kakak Alice. Selama masa dia di sekolah ini, Erik sudah membuat hidupnya merana. Tapi semuanya dirahasiakan karena Erik adalah anak kepala sekolah. Jadi Alice daftar ke sekolah ini untuk mencari jawaban. Alice mengambil doktek itu dan memberiku selembar foto diriku dengan kembaranku. Dan ini pasti kamu. Kuambil itu dari hari pertama sekolah saat kau jatuhkan ranselmu. Kau ingat? Oh Tuhan, apa ini sungguhan? Kurampas foto itu dan dengan cepat menyingkirkannya saat kulihat ada petugas mendekat. Kita sebaiknya lebih saling kenal, ya kan? Karena kita tahu rahasia satu sama lain. Terserah. Toh aku tak benci Alice. Dan Erik pantas dapatkan itu, jadi tak masalah siapa yang melakukannya. Aku memalingkan kepala menatap Alice. Dia tersenyum seolah dia menantangku. Oh, aku punya perasaan hidupku di sini akan berubah drastis.